Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di turunan fungsi trigonometri. Saya akan jelaskan konsep dasar dan materi prasyarat apa saja yang perlu teman-teman kuasai, serta akan ada 10 contoh soal dan pembahasan yang bisa teman-teman coba dulu lalu bandingkan hasilnya. Oke, pada video ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Materi ini berkaitan dengan materi turunan yang pernah kalian pelajari di matematika wajib kelas 11 dulu ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali turunan fungsi aljabarnya dulu yang pernah kalian pelajari saat kelas 11. Misalkan kita punya suatu fungsi aljabar Y sama dengan AX pangkat N, di mana A ini adalah koefisien variabel X dan N-nya adalah eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini, Y aksen, kalian kalikan pangkat dengan koefisiennya. Jadi N kita kalikan dengan A, maka kita peroleh AN. Nah, X pangkat N, pangkatnya itu kita kurangi 1. Jadi X pangkat N minus 1. Nah, ini turunannya. Biar lebih jelas, kita coba soal berikut ini. Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X kuadrat. Turunannya adalah kita kalikan dulu pangkat dengan koefisiennya, 3 kali 2 itu 6. Kemudian X pangkat 3 ini pangkatnya kalian kurangi 1 ya. Jadi X pangkat 2 gitu. Ini juga sama, 2 kita kalikan dengan negatif 6, negatif 12. Yang X kuadrat ini pangkatnya kita kurangi 1. Jadi X pangkat 1 atau X saja. Ini adalah turunan dari fungsi ini. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa formula dasar turunan fungsi trigonometri yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, turunan dari fungsi sinus atau Y sama dengan sin X. Turunan dari sin adalah cos. Sekali lagi, turunan dari sin adalah cos. Oke? Nah, gimana kalau X-nya di sini ada koefisiennya 5X min 6 misalkan. Nanti akan kita bahas ya. Yang penting ingat dulu ini formula dasarnya. Ya, dasar banget. Kemudian turunan dari cos, Y sama dengan cos X. Turunan dari cos adalah negatif sin. Oke. Dan yang ketiga, turunan dari tan. Nah, untuk tan ini nggak wajib kalian ingat, tapi kalau diingat itu lebih bagus. Kenapa nggak wajib? Karena sebenarnya tan ini bisa kita ubah menjadi sin per cos kan. Kita bisa menggunakan yang ini. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat X. Nah, ini adalah formula dasar dari fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri. Bagaimana kalau kosekan, sekan, dan kotan? Nah, itu bisa kita gunakan yang ini ya, sin cos tan. Misalkan kosekan, kosekan itu sama aja dengan sin X, sin pangkat negatif 1X atau 1 per sin X. Sekan itu 1 per cos X atau cos pangkat negatif 1X. Itu bisa kita cari dengan menggunakan turunan ini. Kotan, kotan itu cos per sin ya, bisa kita cari dengan menggunakan turunan ini juga. Oke, jadi yang wajib itu yang ini aja. Ya, yang lainnya itu bisa kita cari. Nah, selanjutnya konsep dasar yang perlu teman-teman kuasai juga, yang perlu teman-teman ingat adalah aturan turunan fungsi. Ya, ini juga sangat penting. Yang pertama, aturan perkalian. Misalkan Y sama dengan U kali V. U dan V ini bukan konstanta ya. U dan V ini bentuk bervariabel X. Perkalian. Pokoknya ini kalau perkalian, turunannya adalah Y aksen U aksen V ditambah UV aksen. Sekali lagi, U kali V kalau kita turunkan itu U aksen V ditambah UV aksen. Kalau pembagian U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, ini turunannya. Ini juga penting banget. Ya, misalkan teman-teman lupa nih, tan X ini turunannya apa? Tannya ubah ke sin per cos. Nah, di sana kan ada pembagian sin per cos. Maka kita gunakan aturan yang bawah ini. Nah, lebih jelasnya nanti akan saya bahas 10 soal. Kita akan menggunakan semua ini ya. Akan lebih jelas kalau teman-teman lihat pembahasannya nanti. Kemudian yang terakhir, identitas-identitas trigonometri. Kadang ini juga akan kita gunakan, teman-teman. Ya, identitas trigonometri ini yang udah kalian pelajari di matematika peminatan kelas 11 ya. Oke. Nah, sekarang formula pengembangannya. Ya, kalau tadi kan dasar. Variabelnya cuma berkoefisien 1 X saja. Nah, sekarang kalau formulanya kita kembangkan lagi.
Misalkan Y sama dengan sin fx. Jadi di sini bukan X saja. Bisa akar 5X atau X pangkat 3 atau gimana pun pokoknya ya. Nah, cara nuruninnya, pertama turunkan dulu sudutnya. Fx ini adalah sudut dari sinnya ya. Turunkan dulu sudutnya, lalu kalikan dengan turunan trigonometrinya. Turunan dari sin tadi apa? Cos. Jadi f aksen X kali cos fx. Oke? Lebih simpel, kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kita mau menurunkan ini, Y sama dengan sin 2X tambah 3. Caranya teman-teman turunkan dulu sudutnya. 2X tambah 3 ini kalau kita turunkan apa? 2 kan? Ya, kemudian turunkan trigonometrinya. Turunan dari sin itu apa? Cos. Sudutnya 2X tambah 3. Jadi 2 cos 2X tambah 3. 2 ini turunan dari sudutnya. Lalu dikalikan ke cos ini adalah turunan dari sinnya, turunan trigonometrinya. Gitu. Nah, sekarang kalau turunan dari cos fx, turunannya sama aja. Negatif f aksen X kali sin fx. Negatif ini dari mana? Turunan cos itu kan negatif sin. Lihat. Nah, dari sini nih negatifnya. Negatif sin f aksen X ini turunan dari sudutnya. Sin fx, negatif sin fx ini turunan dari trigonometrinya, turunan dari cosnya. Contoh. Y sama dengan cos 2x kuadrat min x. Turunannya, kita turunkan dulu sudutnya. 2x kuadrat min x ini kalau kita turunkan 2 kali 2 kan 4 ya. 4x pangkat 1 min x diturunkan itu 1. Ya, jadi turunannya 2x kuadrat min x adalah 4x min 1. Nah, sekarang turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos itu negatif sin. Ada negatifnya. Jadi di sini kita tulis negatif sin. Sin sudutnya 2x kuadrat min x. Nah, ini bisa kita kalikan negatifnya ya. Negatif kali 4x min 1 itu negatif 4x tambah 1 kali sin 2x kuadrat min x. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, turunan dari tan fx. Sama aja, turunkan dulu sudutnya menjadi f aksen X, lalu kalikan dengan turunan tan. Turunan tan itu sekan kuadrat X. Sekan kuadrat fx gitu. Oke. Contohnya, Y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5. Turunannya adalah, kita turunkan 2x pangkat 3 min 5 itu 6x kuadrat. Turunan dari tan itu sekan kuadrat, sudutnya 2x pangkat 3 min 5. Seperti ini. Sederhana ya. Nah, sekarang kita akan bahas 10 contoh soal. Ini sudah saya urutkan dari yang paling sederhana ke soal yang kompleks, kita gunakan identitas trigonometri. Termasuk gimana kalau trigonometrinya berpangkat, kita akan gunakan aturan rantai. Barangkali teman-teman mau coba dulu soal-soalnya. Inilah 10 soal yang akan saya bahas. Atau kalau mau teman-teman skip, silakan ke detik yang ada atau shortcut yang saya sertakan di deskripsi. Oke, kita bahas soal pertama. Turunan pertama, Y sama dengan sin akar 2X. Ini yang pertama kita turunkan adalah sudutnya dulu, akar 2X-nya dulu. Ya, ini kita turunkan dulu. Turunan dari akar 2X apa? Ya, akar 2. Ya, jadi Y aksen sama dengan turunan dari akar 2X itu akar 2. Nah, bagi teman-teman yang bingung gini, kalau turunan fungsi Y sama dengan AX ketika pangkatnya 1, maka turunannya ini 1 kali A, X-nya kan jadi 1, X pangkat 1 dikurangi 1, X pangkat 0 kan, X pangkat 0 itu 1. Jadi A saja. Jadi ketika di sini pangkatnya 1, maka turunannya itu adalah koefisiennya aja. Nah, sekarang kita turunkan bagian ini ya. Kita lanjut. Turunan dari sin akar 2X, kita turunkan dulu. Akar 2X itu akar 2, kemudian kita kali turunan dari sin itu cos. Cos, sudutnya tetap akar 2X.
Jadi Y aksen sama dengan akar 2 kali cos akar 2X. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Fx sama dengan 3 cos 6 min 3x. Maka F aksen X adalah, oke, ini langsung aja kita turunkan. F aksen X sama dengan, kita turunkan dulu sudutnya ya. 6 min 3x turunannya adalah negatif 3 ya. Negatif 3. Kemudian kita kalikan koefisien dari cosnya sendiri 3. Kemudian berikutnya kita turunkan trigonometrinya ya. Turunan dari cos itu apa? Negatif sin. Ada negatifnya ya. Negatif sin. Jadi negatifnya kita simpan di depan. Negatif sin. Sudut ini 6 min 3x. 6 min 3x. Jadi urutannya seperti itu. Teman-teman turunkan dulu sudutnya. Kemudian turunkan trigonometrinya. Nah, perhatikan di sini. Negatif kali negatif itu positif. Jadi positif 3 kali 3 positif 9. Sin 6 min 3x. Jadi jawabannya adalah 9 sin 6 min 3x. 9 sin 6. Nah, yang ini ya. Positif 9 sin 6 min 3x. D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Jika Y sama dengan 2 cos x kuadrat min 2x, maka dy per dx, nah ini sama aja dengan turunannya. Atau ini sama aja dengan Y aksen. Oke, kita akan turunkan fungsi tersebut. Pertama kita turunkan dulu sudutnya. X kuadrat min 2x ini kalau kita turunkan apa? 2x min 2. Bisa ya? Ini kan 1. 2 kali 1, 2x pangkat 2 dikurangi 1. 1 min 2x diturunkan 2. Nah, turunan dari x kuadrat min 2x adalah 2x min 2. 2x min 2. Kemudian, nah di sini ada koefisiennya, ada 2-nya di depan cosnya. Ini kita kalikan dengan hasil turunan barusan. Kali 2, kemudian turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif, simpan di depan, sin x kuadrat min 2x. Oke, kita kalikan aja. Negatif 2 kali 2x itu negatif 4x. Negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Kali sin x kuadrat min 2x. Nah, perhatikan bagian sini, min 4x tambah 4 ini kan posisinya bisa kita tukar ya kalau penjumlahan. Jadi 4 dikurangi 4x. Kali sin x kuadrat min 2x. Nah, ini adalah turunannya. Ada nggak? 4 min 4x kali sin x kuadrat min 2x. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Jika fx sama dengan tan akar x, maka f aksen x. Nah, seperti biasa kita turunkan dulu sudutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa menurunkan bentuk akar, saya bahas dulu. Y sama dengan, misalkan ini Y-nya. Y sama dengan akar X. Nah, bentuk akar ini, kalau mau diturunkan, teman-teman ubah dulu ke pangkat. Y sama dengan akar X itu sama aja dengan X pangkat setengah. Ya, ini kalau kita turunkan, ya, Y aksen sama dengan, berarti kan setengah kali 1, itu setengah. X pangkat setengah dikurangi 1, negatif setengah. Jadi ini sama aja dengan 1 per 2. Nah, ini pangkat negatifnya ke bawahin, X pangkat positif setengah. Atau ini sama aja dengan 1 per 2, X pangkat setengah itu sama aja dengan akar X. Itu kan? Nah, jadi turunan dari bentuk ini, kita turunkan dulu akar X-nya. F aksen X. Turunan dari akar X adalah 1 per 2 akar X. 1 per 2 akar X. Kemudian kali turunan dari tan. Turunan dari tan itu sekan kuadrat. Sekan kuadrat sudutnya akar X. Nah, ini adalah F aksen X-nya. 1 per 2 akar X kali sekan kuadrat akar X. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x tambah 1, maka f aksen pi per 6. Nah, ini kita gunakan aturan turunan pembagian ya. Jadi, kalau misalnya fx-nya adalah u per v, nah, maka turunannya f aksen x itu adalah u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita misalkan, kita bikin pemisalan yang atas ini kita misalkan sebagai U. Misal
yang sin X min 1 ini sebagai U. U sama dengan sin X min 1. Nah, jadi U aksen turunannya adalah turunan dari sin X min 1. Turunan dari sin itu cos. Cos X. 1 diturunkan 0 kan. Nah, yang bawahnya kita misalkan sebagai V. Sin X tambah 1. Sin X tambah 1. Maka turunannya, V aksennya adalah turunan dari sin itu cos X. Nah, sekarang kita udah dapat U dan V dan U aksen V aksennya. Kita masukkan aja ke sini. Jadi F aksen X, U aksen kali V. U aksen itu di sini cos X. Cos X kali V. V-nya yang mana? Sin X tambah 1. Kemudian dikurangi U kali V aksen. U-nya sin X min 1 kali V aksennya itu cos X. Bawahnya V kuadrat. V-nya sin X tambah 1 kita kuadratkan. Oke, ini tinggal kita kalikan aja. Cos X kali sin X cos X. Kemudian cos X kali 1 plus cos X. Kemudian, nah ini kita kalikan aja. Cos X kali sin X itu sin X cos X. Kemudian kali min. Min sin X cos X. Kemudian cos X kali min 1 min cos X. Kali min lagi. Jadi plus cos X. Ya. Oke. Yang bawahnya ini biarkan aja ya. Sin X plus 1 aja. Kemudian kita kuadratkan. Nah, teman-teman perhatikan bagian sini, sin X cos X di sini min sin X cos X. Jadi ini habis kan? Sin X cos X dikurangi sin X cos X gitu. Nah, kemudian cos X tambah cos X itu 2 cos X. Per bawahnya sin X tambah 1 kuadratkan. Nah, ini adalah F aksen X-nya. Yang kita cari adalah F aksen pi per 6. Pi per 6 itu adalah 180 dibagi 6. Sama aja dengan 30 derajat ya. Kita cari F aksen pi per 6. Sama dengan berarti 2 cos pi per 6 per. Nah ini sin pi per 6 ditambah 1 dikuadratkan. Cos pi per 6 berarti cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 2. Berarti akar 3 kan. Yang bawahnya sin 30 itu setengah. Setengah tambah 1 itu 1/2. Atau 3 per 2. Kita kuadratkan. Jadi akar 3 per 3 per 2 dikuadratkan. 9 per 4. Atau ini sama aja dengan 4 per 9 akar 3. 4 per 9 akar 3. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Jika fx sama dengan x kali tan x, maka dy per dx. Nah, dy per dx ini sama aja dengan f aksen x atau turunannya. Nah, perhatikan fungsinya di sini ada perkalian x kali tan x. Jadi kita gunakan aturan perkalian. Kalau fx-nya kita misalkan sebagai u kali v, maka turunannya f aksen x adalah u aksen v ditambah uv aksen. Nah, ini turunan kalau bentuknya perkalian. Jadi kita misalkan dulu ya. Kita misalkan di sini x-nya sebagai u. U sama dengan x, maka turunannya gimana? U aksen sama dengan turunan dari x itu 1. Kemudian tan x-nya ini kita misalkan sebagai v. V sama dengan tan x, maka v aksennya adalah turunan dari tan x. Apa? Sekant kuadrat x ya. Nah, jadi sekarang kita lengkapi ini. F aksen x sama dengan u aksen kali v. U aksen itu kan 1. Jadi 1 kali v. Di sini v-nya adalah tan x. Kemudian ditambah u. U itu x. Kali v aksen. V aksen itu sekant kuadrat x. Sekant kuadrat x. Nah, jadi kita peroleh 1 kali tan x. Ya, tan x ditambah x kali sekant kuadrat x. X sekant kuadrat x. Nah, ini hasilnya. Tan x ditambah x sekant kuadrat x. Jawabannya adalah A.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika fx sama dengan cos x kali sin 2x. Nah, ini juga sama bentuknya perkalian ya. Cos x kali sin 2x. Kita gunakan aturan perkalian juga seperti yang soal sebelumnya. Kalau misalnya fx sama dengan u kali v, maka f aksen x itu sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Oke. Nah, ini kita misalkan dulu. Nah, bagian sini cos x-nya kita misalkan sebagai u. U sama dengan cos x, maka u aksen turunan dari cos. Turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif sin x. Nah, sin 2x ini sebagai v-nya. V sama dengan sin 2x. Maka v aksennya adalah turunan dari sin 2x. Turunkan dulu 2x-nya. 2 turunan dari sin itu cos. Cos 2x. Nah, ini kita udah dapat u aksen v dan v aksen. Sekarang kita masukkan ke sini. U aksen kali v. U aksen itu negatif sin x. Negatif sin x kali v. V-nya adalah sin 2x. Sin 2x ditambah u kali v aksen. U-nya cos x. Cos x kali v aksen. V aksennya 2 cos 2x. 2 cos 2x. Jadi kita peroleh negatif sin x sin 2x ya, ditambah, nah 2-nya ini kedepankan aja, 2 kali cos x cos 2x. Nah, sekarang kita substitusi, kita ganti x-nya dengan pi per 4 ya, kita ganti x-nya dengan pi per 4. Jadi f aksen x-nya ganti pi per 4 sama dengan negatif sin x. X-nya kita ganti dengan pi per 4. Kemudian sin 2x berarti 2 kali pi per 4 ya. Jadi pi per 2. Pi per 2 ditambah 2 kali cos x. Cos x-nya kita ganti pi per 4. Kemudian cos 2x. 2 kali pi per 4 itu pi per 2. Ya. Nah, sekarang kita cari nilainya. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi ini negatif sin 45 negatif setengah akar 2 kali sin pi per 2. Pi per 2 berarti 180 dibagi 2, 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 kali 1 ditambah 2 kali cos 45 setengah akar 2 kali ini cos 90 derajat. Cos pi per 2 berarti 0. Jadi negatif setengah akar 2 kali 1 negatif setengah akar 2 ditambah 2 kali setengah akar 2 kali 0. Kali 0 berarti kan 0. Ya, jadi jawabannya adalah negatif setengah akar 2. Ada nggak? Negatif setengah akar 2. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2. Nah, ini trigonometrinya berpangkat. Untuk soal seperti ini kita gunakan aturan rantai. Caranya seperti ini. Soalnya saya tulis dulu ya. Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2. Oke. Caranya kita turunkan dulu pangkat dari trigonometrinya. Y aksen sama dengan ini 4 kita kalikan dengan koefisiennya di sini kan 1. 4 kali 1 itu 4. Sin kalau turunan pangkatnya berarti dikurangi 1. Oh ya, sudutnya trigonometrinya ini masih sin ya, karena kita nurunin pangkatnya dulu. 4 sin jadi pangkat 3, pangkatnya dikurangi 1, sudutnya tetap 3x kuadrat min 2. Nah, setelah ini turunkan trigonometrinya. Turunan dari sini tuh cos. Cos 3x kuadrat min 2. Kemudian kita turunkan sudutnya. 3x kuadrat min 2 kita turunkan jadi 6x. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini kita kalikan ya. Y aksen sama dengan 6x kita kalikan dengan 4. Jadi jangan sampai 6x ini kalian kalikan dengan sudutnya ya. Oke, jangan sampai 6x kalian kalikan dengan ini, gak boleh. Jadi 6x ini kita kalikan dengan keseluruhan trigonometri, gak bisa teman-teman kalikan dengan sudutnya.
6x kita kalikan aja dengan ini ya. 6x kita kalikan dengan 4, jadi 24x kali sin pangkat 3, 3x kuadrat min 2 kali cos 3x kuadrat min 2. Coba di pilihannya ada nggak yang sesuai dengan ini? Ada 24x sin pangkat 3, oke sesuai. Ini cos kuadrat enggak, ini cos pangkat 1, tapi sudutnya ini 6x kuadrat min 4. Sementara kita dapatnya 3x kuadrat min 2. Jadi ini juga bukan jawabannya. Hati-hati jangan kejebak ya. Ini bukan jawabannya. Lalu gimana? Nah, berarti pekerjaan kita belum selesai. Ini harus kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Kita gunakan sudut rangkap sin. Ingat, 2 sin A cos A itu sama aja dengan sin 2A. Oke? Nah, jadi kita akan memunculkan bentuk ini, teman-teman. Ya, jadi kita ubah, kita munculkan bentuk ini. 24x itu kan sama aja dengan 12x kali 2 kan? Kali 2, ya enggak? Dan sin pangkat 3 itu sama aja dengan sin kuadrat kali sin. Jadi 24x-nya kita ubah menjadi 12x kali 2. Dan sin pangkat 3-nya kita ubah menjadi sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin 3x kuadrat min 2. Jelas ya, sin kuadrat kali sin itu sin pangkat 3, 12x kali 2, 24x. Jadi yang cosnya ini tetap cos 3x kuadrat min 2. Oke? Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian sini. Jadi sengaja saya ubah biar kita memunculkan bentuk ini nih. Ya. Seandainya 3x kuadrat min 2 ini kita misalkan sebagai A, berarti ini juga A. Maka kita peroleh 2 sin A cos A sama dengan ini 2 sin A cos A. Jadi bisa kita ubah menjadi sin 2A. Bagian ini bisa kita ubah menjadi sin 2A ya. Ini tetap 12x kali sin kuadrat 3x kuadrat min 2. Nah, bagian yang saya garis bawahi ini kita ubah menjadi sin 2A. Sin 2A-nya 3x kuadrat min 2. Oke, kita sederhanakan lagi. 12x kali sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin 2 kali 3x kuadrat min 2. Berarti 6x kuadrat min 4. Ya, ini adalah hasil akhir yang kita peroleh. Ada nggak? 12x kali sin kuadrat 3x kuadrat min 2 kali sin 6x kuadrat min 4. Sama ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 9. Turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4 kali 1 min 4x ya. Nah, ini sama kita gunakan aturan rantai. Soalnya saya tulis dulu Y sama dengan cos pangkat 4 1 min 4x. Oke, kita turunkan Y aksen sama dengan turunkan dulu pangkatnya, berarti 4 kali cos pangkatnya jadi pangkat 3 ya, 1 min 4x. Nah, setelah menurunkan pangkatnya, sekarang kita turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos itu negatif sin ya. Negatifnya kita simpan aja di depan ya. Negatifnya kita simpan di sini. Nah, di sini sin. Negatif sin 1 min 4x. Sekarang kita turunkan sudutnya. 1 dikurangi 4x turunannya adalah negatif 4. Oke. Nah, perhatikan di sini negatif 4 kita kalikan lagi dengan negatif 4 berarti positif 16 cos pangkat 3 1 min 4x kali sin 1 min 4x. Oke. Ada nggak? 16 cos pangkat 3 nggak ada ya. Jadi ini juga kita ubah juga ke sudut rangkap sin juga. Ingat yang tadi 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A. Jadi kita munculkan bentuk 2 sin A cos A. Caranya 16-nya kita ubah aja jadi 8 kali 2 ya. Jadi 8 cos kuadrat 1 min 4x kali 2. Ini kan cos pangkat 3. Kita udah tulis cos kuadrat, berarti satu lagi cos pangkat 1. 1 min 4x.
Paham nggak? 8 kali 2 kan 16. Cos kuadrat kali cos itu cos pangkat 3. Nah, sinnya sekarang kita tulis lagi. Sin 1 min 4x. Ya. Nah, bagian sini 2 cos A sin A atau 2 sin A cos A itu sama aja dengan sin 2A. Jadi kita ubah ke sin 2A. Jadi kita peroleh 8 cos kuadrat 1 min 4x ini menjadi sin 2A kali sin 2 kali 1 min 4x atau 8 cos kuadrat 1 min 4x kali sin 2 kali 1 min 4x 2 min 8x. Ada nggak? Oke, nah posisinya ini bisa kita balik ya. Sin dan cosnya kita tukar jadi 8 kali, tulis dulu sinnya. Sin 2 min 8x kali baru cosnya. Cos kuadrat 1 min 4x. Nah, boleh juga ditulis seperti ini. Ada nggak? 8 sin 8x min 2. Bukan ya. 8 sin 2 min 8x cos kuadrat 1 min 4x. Nah, yang ini ya. Jawabannya adalah B. 8 sin 2 min 8x kali cos kuadrat 1 min 4x. Sama. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Ini contoh terakhir pada materi kali ini ya. Turunan pertama dari fx sama dengan akar cos 3x. Saya tulis dulu soalnya fx sama dengan akar cos 3x. Nah, kalau mau nurunin akarnya ini kita ubah dulu ke bentuk pangkat ya. Jadi soalnya ini bisa kita ubah menjadi fx sama dengan akar cos 3x itu sama aja dengan cos pangkat setengah 3x dari 3x. Oke, ini bukan kali ya. Nah, seperti ini, cos pangkat setengah 3x. Jadi, ini kita selesaikan dengan aturan rantai lagi. F aksen x sama dengan setengah kali 1 itu setengah cos pangkat setengahnya dikurangi 1 negatif setengah 3x turunan dari cos itu negatif sin, negatifnya kita simpan di depan kali sin 3x, kemudian turunan dari 3x itu adalah 3 ya. Sama dengan 3 kali negatif setengah itu negatif 3/2. Nah, cos pangkat negatif setengah itu sama aja dengan 1 per cos pangkat positif setengah ya. 3x, oke. Ini kita gunakan sifat eksponen. Kalau pangkat negatif, gini. A pangkat negatif n itu sama aja dengan 1 per A pangkat positif n. Kemudian ini masih tetap sin 3x. Nah, jawaban yang kita peroleh kan nggak ada di sini ya. Ini kita ubah dulu teman-teman. Ya, ini kita ubah caranya kita kali dengan cos 3x per cos 3x. Boleh nggak? Boleh aja, karena ini sama aja dengan kita kali 1. Cos 3x per cos 3x kan 1. Kalau kita kali 1 berarti kita nggak ngerubah nilainya. Kita hanya merubah bentuknya saja. Ya, jadi bentuk ini akan menjadi negatif 3/2 kali 1 kita kalikan dengan cos 3x. Ya, cos 3x. Oke. Per cos pangkat setengah 3x. Kemudian yang ini sin 3x kita bagi dengan cos 3x. Sin 3x per cos 3x. Nah, sekarang perhatikan cos 3x ini kan pangkatnya 1. Bilangan berpangkat yang basisnya sama kalau dibagi berarti kan pangkatnya dikurangi kan. Jadi ini kita peroleh negatif 3/2 kali cos pangkat 1. Ini cos pangkat setengah berarti 1 dikurangi setengah itu setengah. Cos pangkat setengah 3x. Nah, di sini sin per cos. Sin 3x per cos 3x itu sama aja dengan tan 3x. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3/2 tan 3x. Nah, kalau pangkat setengah itu sama aja dengan akar.
akar cos 3x. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita peroleh. Negatif 3/2 tan 3x kali cos akar cos 3x. Jawabannya adalah C. Oke, sampai sini dulu. Itulah beberapa contoh dan pembahasan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.